warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Keluarga BDK Makassar bertemu lagi di program Lego Lego. Lelah gone, lega on. Yes, betul sekali, dan masih bersama saya Tenti Hutagaol. Dan saya Via. Yes, dan kita masih ada di serial pembahasan mengenai kepribadian, jenis-jenis kepribadian. Tipe kepribadian. Okay. Betul. Kalau minggu lalu kita bahas mengenai introvert ya, sister ya. Bahas tentang aku ya. Iya, betul sekali. Okay. Dan minggu ini kita akan bahas mengenai extrovert. Ini lebih mirip ke aku nih, Sister Via. Wow. Okay. Nanti minggu depan kita akan bahas lagi nih, Sister, jenis kepribadian yang campur antara extrovert atau introvert. Ada juga yang seperti itu. Tapi jangan disebut dulu. Oh iya, benar. Biar jadi rahasia ya, Sister ya. Betul banget. Oke deh, kita langsung aja masuk ke pembahasan kita mengenai extrovert. Kita akan bahas pengertiannya seperti apa, lalu ciri-ciri orang extrovert itu bagaimana, dan kekurangan serta kelebihannya. Nah, di zaman sekarang ini, ya? Betul banget. Zaman sekarang ada banyak tipe manusia. Kayaknya memang kita perlu terus menggali supaya kita mampu beradaptasi dengan orang-orang berbagai jenis gitu. Nah, kalau introvert kemarin itu, kok jadi catatan saya jadi hilang ya. Pokoknya orang-orang introvert itu yang lebih tertutup dan mereka merasa penuh diisi ketika sendiri. Sedangkan orang extrovert itu cenderung menikmati ruang bebas yang aktif dengan cara bergaul dan suka ngobrol dengan orang-orang yang ada di sekitar. Ini berbanding terbalik nih sama introvert ya. Betul. Dan karena extrovert itu lebih membuka diri, kemudian mereka juga aktif dalam situasi sosial. Nah, makanya kita akan menggali lebih lagi tentang extrovert ini supaya keluarga BDK Makassar yang merasa bahwa saya tipe kepribadian extrovert nanti akan menemukan nih potensi-potensi apa yang ada pada orang-orang extrovert yang bisa dikembangkan supaya membuat kita semakin produktif, semakin maksimal di dalam peran kita masing-masing. Nah, karena saya dan juga Sister Via sudah berdiskusi ya mengenai extrovert dan introvert ini, saya persilakan nih Sister Via akan jelasin ciri-ciri kepribadian extrovert. Oke. Jadi teman-teman, Bapak, Ibu, adik, kakak se-BDK Makassar, saya mau nih menyebutkan satu persatu ciri-ciri kepribadian ekstrovert itu seperti apa. Dan nanti akan dikonfirmasi oleh Sister Tenti yang tadinya dia mengatakan bahwa sepertinya saya cenderung ke ekstrovert sih. Nah, nanti kita konfirmasi deh apakah benar orang-orang dengan tipe kepribadian ekstrovert ini ciri-cirinya seperti ini. Oke. Saya mulai ya. Poin pertama adalah orang-orang ekstrovert itu suka dengan keramaian dan banyak teman. Jadi orang ekstrovert itu sangat antusias untuk berbicara dengan santai terkadang tanpa memikirkan dulu mereka harus mengatakan apa. Jadi orang ekstrovert itu cenderung mereka pintar berbahasa basi. Jadi pintar memulai satu percakapan, pintar ketika bertemu dengan orang yang baru. Sangat berbanding terbalik dengan orang introvert yang baru melihat orangnya saja nih udah kepikiran nih, udah overthinking. Saya harus mengatakan apa ya? Kalau saya mengatakan nama kamu siapa? Ya nanti dikirain saya terlalu akrab lagi sama dia. Kalau orang introvert itu enggak gitu. Mereka langsung aja bukan asal bicara sih. Tapi mereka langsung dengan nyamannya say hello, bertanya siapa, dan kalau misalnya ada keperluan apa dan sebagainya. Itu orang ekstrovert. Benar nggak, Sister? Yes, pada umumnya orang-orang ekstrovert memang seperti itu, Sister Via. Itu kalau nggak rame kayaknya dia tuh gelisah banget ya. Pokoknya harus rame, harus kumpul sama teman-teman karena ketika berkumpul lah energinya bertambah. Benar. Yang kedua, ini udah terkonfirmasi ya, Bapak Ibu, bahwa mereka suka keramaian dan banyak teman. Yang kedua, poin kedua adalah mereka suka sekali berbicara. Karena mereka suka keramaian,
Akhirnya mereka terkadang menjadi pusat keramaian itu. Jadi mereka senang sekali berbicara, senang sekali menghabiskan waktu dengan ngobrol dengan orang-orang baru. Kalau tipe kepribadian introvert biasanya mereka senang bicara juga, tapi pada orang-orang tertentu. Yang orang itu Betul, udah approve ya, udah betul. mereka kenal dengan baik. Oh iya, saya nyaman dengan ini. Tapi kalau untuk orang-orang ekstrovert, sister, mereka tuh senang bicara sama orang yang mana saja. Orang yang baru ditemuinya saja tuh bisa nyambung loh dengan orang ekstrovert. Gimana nih, sister? Iya, memang orang ekstrovert tuh suka bicara. Makanya di setiap Heeh. pertemuan, kalau ada orang ekstrovert, nggak perlu khawatir canggung, karena pembicaraan akan disetir oleh orang ekstrovert tersebut. Bener. Dan ini pernah kejadian ya sama kita Heeh. berdua. Kita Oh sama iya, kita bareng-bareng hadirin satu acara pernikahan, di mana itu teman baru aku dan aku bersama Sister Tenti nih, Bapak Ibu datang ke sana. Akhirnya Bapak Ibu saya terbantu. Saya sebagai orang introvert yang masih malu-malu, masih menimbang-nimbang harus mengatakan apa, dan terbantulah saya dengan hadirin Sister Tenti yang mencairkan suasana. Jadi lebih banyak iya, mereka ngomong dan sebagainya. Saya hanya mengamati dan menimpali beberapa mungkin jokes-jokes ya dan beberapa pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi iya. Bapak Ibu itu tips ya untuk orang-orang introvert, bertemanlah dengan orang ekstrovert. Kalian Iya, akan merasa nyaman. Oke, silakan Sister Tenti. Dari tadi ini aku ngomong nggak terus. apa-apa, nggak apa-apa. Jadi orang ekstrovert itu Heeh, suka menimpali berbagai macam. Seperti case yang kemarin heeh. kita alami ya, sister, pengalaman kita Mhm, berdua, semuanya bener. ditimpalin. Aduh, Oke, pemandangan lah, suasana bener, lah, bener banget. makanan lah, orang-orang yang hadir Mm-mm. gitu. Jadi Heeh, ada aja heeh. bahan-bahan bicara itu termasuk small talk ya atau basa-basi hanya untuk Iya, mencairkan suasana. Ya bener begitulah banget. orang ekstrovert. Iya, dan orang extrovert ini Bapak Ibu, kalau saya lihat, apalagi kita di satu instansi ya, mereka tuh benar-benar cocok di bidang pekerjaan yang seperti itu. Mengapa? Karena kalau misalnya ada orang baru yang datang, mereka tuh tanpa kita aba-aba, tanpa kita beri instruksi, mereka dengan murah hatinya mendatangi orang yang baru misalnya, Bapak atau Ibu butuh apa? Apa yang bisa saya bantu? Orang introvert itu seperti itu, Betul, Bapak Ibu. Kalau orang introvert tuh biasanya lihat dulu orang ini butuh bantuan atau tidak. Mereka mengobservasi dulu nih. Kalau betul. misalnya terlihat tidak bingung, bisa bisa mengarahkan dirinya sendiri, orang extrovert lebih memilih untuk menarik. Tapi kalau introvert tuh lebih memilih untuk tidak tidak berbicara dengan orang baru. Gitu. Kalau poin yang ketiga, sister, silakan. Nah, orang ekstrovert itu aktif mengikuti kegiatan keluarga BDK Makassar, kegiatan Oke. sosial pada umumnya, Heeh. karena seperti yang tadi Sister Via bilang, mereka senang dengan Mm-mm. keramaian dan senang Benar. menjadi pusat perhatian. Makanya Heeh. tidak heran kalau banyak orang ekstrovert itu menjadi Mm-mm. public figure karena Bener. kepribadiannya. Walaupun tidak semuanya seperti itu ya, tapi pada umumnya. Dan Iya. lagi oleh karena kepribadian yang aktif, yang suka berbicara, suka keramaian, mungkin juga ritme kerjanya cepat, sehingga orang ekstrovert itu cenderung cepat mengambil keputusan. Wow. Ini Dan berbanding terbalik banget ya, sister, dengan yang kita yes, bahas yang lalu. betul sekali. Ah. Bahkan saat mengambil keputusan pun Mm-mm. dia bisa karena asal jawab, pengen tidak ada space kosong gitu. Jadi langsung Mm-mm. nyeletuk, langsung komen. Padahal Mm-mm. pertimbangan itu sesungguhnya mesti dipikirkan matang-matang, tapi ya dasar Ah. kepribadian ekstrovert biasanya beresiko seperti ini. Jadi ya, Tapi tapi gini loh, sister, kalau misalnya nih terkadang ya orang ekstrovert tuh tiba-tiba nyeletuk, gini aja, iya, kita giniin aja, atau kita lakuin ini aja. Biasanya tuh tiba-tiba mereka nyeletuk, justru dari orang introvert itu ter apa ya, inspirasi ya. terinspirasi, bener banget, terinspirasi dari celetukan-celetukan itu. Akhirnya orang introvert tuh yang kemudian menelaah, kira-kira kalau kita eksekusi ini caranya gimana gitu. Jadi sebenarnya saling saling melengkapi sih, sister. Betul. Berarti Mhm. kolaborasi ekstrovert introvert ini sangat baik ya, Sister ya? Iya, bener-bener. Ini sepanjang saya ya, Heeh, sepanjang pengalaman saya ya, sister. betul. Heeh.
Dan ciri-ciri yang terakhir dari seorang ekstrovert adalah mereka percaya diri. Karena Wow. mungkin sering berkecimpung di dunia sosial, terus juga suka dengan Ya, keramaian. Jadi benar. jarang sekali mereka apa nih, berpikir berlebihan mengenai gimana ya, apa kata orang, nanti saya Hmm, kalah nggak ya, jelek nggak ya, bagus nggak ya gitu. Jadi percaya diri aja karena refleks, mm-mm. orangnya refleks gitu. Sehingga ya Oh, sebagian besar orang ekstrovert itu percaya diri. berarti mereka tidak overthinking ya, sister. Mereka Yes, langsung itu tadi yang eksekusi mau aku aja. sebut. Tap 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 Overthinking. aja. Mm-mm. Benar, benar. Mereka Mereka nggak mereka overthinking. sistem hidupnya ada trial error. Kalau salah ya kita coba lagi, salah kita coba Ya, lagi. betul, Heeh. betul. Saya pernah dengar istilah berani tabrak tembok. Ya, Wow. nanti kalau udah kejeduk baru bertobat. Oke. Nah, itu tadi jenis Ciri-ciri kali ya. ciri-ciri, Mm-mm. iya betul, sorry, ciri-ciri dari kepribadian ekstrovert. Nah, Sister Mm-mm. Via, boleh dong kita mengulik lagi apa sih kelebihan dari kepribadian ekstrovert? Kalau Sister Iya. Via yang bahas kan saya bisa kipas-kipas gitu ya, bisa sombong, Wow. di atas angin, di atas awan gitu ya. Silakan Oke disebutkan deh. kelebihan saya. Oke deh, saya sebutkan kelebihan-kelebihan dari kepribadian ekstrovert ini. Yang pertama, mereka berpikiran terbuka. Jadi, orang ekstrovert ini sangat terbuka untuk saling bertukar pendapat dengan apapun. Makanya, orang ekstrovert itu, sister, tidak pernah kehabisan topik pembicaraan. Wow, Karena bagi mereka ya, saya tidak perlu terlalu panjang memikirkan kira-kira topik yang akan saya angkat ini menarik atau tidak. Asal mereka kepikiran langsung deh diucapkan seperti itu. Jadi pikirannya lebih terbuka, lebih lebih ramah, lebih untuk hal-hal yang baru, sister. Tuh. setuju. Kemudian yang kedua adalah mereka memandang orang lain itu sebagai sumber inspirasi. Tuh. Karena mereka sangat senang berbicara dengan sekitar. Terkadang orang yang tak dikenal pun saat berada di satu tempat pun diajak bicara. Jadi tanpa sadar mereka mungkin berjalan 5 menit itu bisa menyapa beberapa orang sekaligus. Wow, Minimal mereka senyum, saya hello, misalnya, hai Pak, hai Bu, gitu. Gitu yang saya lihat, apalagi sama dirimu, sister. Di awal kita iya, sama-sama masuk kerja, iya, dirimu udah kenal dengan security sampai namanya, sampai asal daerahnya. Aku sebulan pun itu baru beberapa orang yang aku kenal. iya. Itulah Bener-bener jauh perbedaannya kita untuk masalah extrovert yang effect. bener banget. Aku introvert, apa ya, introvert adik mungkin ya, edik Ya, mungkin ya. ya. Tapi ya mungkin mungkin di situ ya perbedaannya. Kalau yang orang ekstrovert itu tidak membutuhkan waktu lama untuk kenal dengan orang lain, orang introvert itu membutuhkan waktu yang lama. Tapi introvert ini cenderung ketika mereka berteman itu untuk eh, long lasting, untuk jangka waktu yang lama. Gitu. Jadi mereka memandang orang lain sebagai sumber inspirasi. Gitu. Gimana nih, sister? Dirimu apa seperti itu? Iya setuju sih untuk memandang orang lain sebagai Ah, sumber inspirasi itu setuju banget. mm-mm, Eh, karena itu yang saya alami ya, sister. mm-mm, Jadi mm-mm. aku sebisa mungkin mengeksplor dari lingkungan, dari orang-orang Ah, apa nih yang bisa saya, kalau istilah bisa saya sedot, bisa saya gali ya oke, oke. kebaikan-kebaikan orang tersebut yang bisa memotivasi saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tentang Mm-mm. berpikiran terbuka juga setuju, bahkan belak-belakan ya. Jadi saya tidak malu Ah, ah. membahas kekurangan Mm-mm, diri mm-mm. saya, keterbatasan keluarga saya, membahas masa lalu saya, itu saya tidak malu sama Ah, 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 sekali. ah. Karena ya daripada taunya dari orang lain terus jadi bahan gosip, mending taunya dari mulut saya sendiri. Ah, Dan ah. saya selalu percaya dari pengalaman Mm-mm. hidup akan menjadi sebuah cerita yang mendorong orang lain untuk mungkin tidak jatuh di lubang yang sama, atau Benar. juga kalau ada hal yang baik bisa diduplikasi dalam hidup orang tersebut. Jadi ya Ah, berpikiran terbuka, memandang orang lain menjadi sumber inspirasi itu setuju, ah, ah. correct, 100%. Correct. Oke. Alhamdulillah. Berarti sumber kita ini udah hampir valid ya, sister.
Betul. Dan Bapak Ibu tolong dikonfirmasi di diri Bapak Ibu, kira-kira kecenderungan tipe kepribadiannya itu ke arah mana? Nanti pekan depan kita akan bahas satu tipe kepribadian yang masih jarang ya kali Sister dibahas. Mhm. Karena orang lebih hitam putih masalah tipe kepribadian ini. Mereka lebih memilih antara introvert atau extrovert. Gitu. Betul. Oke, Nah, ya, lanjut. yang menjadi Apalagi nih? kelebihan yang lain apalagi nih, Sister? Masih ada dua nih yang Sister Via Menghibur belum bagikan. orang lain. Wow. Mm-mm. Gimana? Apakah saya cukup menghibur hari-hari Anda, Sister Via? Atau Iya, menyebalkan? enggak juga. Oh, enggak juga ya, berarti Enggak. iya tapi 0,0000000% ya. Artinya pastilah ada momen-momen yang menjengkelkan, tapi lebih sering selalu ada untuk kita. Kode menghibur ya, Sister ya, Iya, nggak bikin bener nangis banget. ya. Terkadang orang ekstrovert tuh justru gini ya, Sister, kalau terkadang dirimu misalnya nih lagi scrolling Instagram, terus menurut kamu tuh ada something yang lucu, dan dengan excitednya dirimu tiba-tiba memperlihatkan, Sister coba deh lihat, ini lucu ya, dengan ekspresi yang sangat lucu, kamu sampai Iya, tertawa terpingkal-pingkal. Ketika aku lihat, ya kok biasa aja ya. Iya nggak? Itu itu perbedaan yang betul. paling apa ya? eh paling paling signifikan kali ya, Sister. Benar-benar. Jadi untuk orang ekstrovert itu jokes-jokesnya tuh ringan, ringan Mhm. bagi mereka, dan itu sudah menghibur sekali. Iya, Beda dengan kita betul. orang introvert yang, ah, kalian ngapain sih nih? Ini tidak lucu sama sekali loh. Iya. Butuh Apa? kerumitan tertentu untuk membuat seorang introvert tertawa terbahak-bahak ya. Iya, tapi justru karena kepolosan dari orang-orang ekstrovert itu justru yang menjadikan orang introvert itu lucu bagi mereka. Ah, iya, betul. Terkadang ekspresi dirimu, Sister, yang tidak menduga ekspresiku akan sepolos itu atau tidak menarik itu, kemudian yang, hah, memangnya tidak lucu ya, Sister? Biasa, atau terkadang dirimu dengan ekspresi yang itu justru itu yang lucu bagi kami. Iya. Jadi yang lucu bukan topik di Instagram, tapi Iya, justru ekspresi saya dan suara saya ya. iya, dan terkadang terkadang ya gini, kita lagi sibuk nih ngerjain masing-masing pekerjaan kita. Tiba-tiba saja dirimu terkadang, Sister, tadi pagi tuh ada gini loh. Tadi pagi di jalan aku ketemu ini loh. Tiba-tiba aja yang terlintas, Iya. langsung disampaikan ke saya. Walaupun itu terkadang, apa sih, kita kan lagi sibuk, kita kan lagi serius ngerjain sesuatu. Tapi orang ekstrovert tuh seperti itu ya, Bapak Ibu. Random ya, Sister ya. Iya, bener random. Tapi Random. mereka adalah tipe teman yang bisa mencairkan suasana. Dan saya senang sekali bertemu dengan orang-orang ekstrovert. Sama-sama. Oke, Masih ada dua hal yang lagi terakhir, nih. Iya. itu mungkin untuk dirimu ya, Sister. Mungkin Oh, kita mau boleh. dengar dari orang ekstrovert sendiri yang menyampaikan kelebihannya, supaya mereka bisa lebih merasa bahwa, oh, aku ini lebih dari segala-galanya. Udah. Luar biasa. Ini kepala Silahkan, saya udah Sister. makin besar. Mudah-mudahan sebentar bisa keluar dari pintu ya. Keluarga BDK Amin. Makassar. Nah, dua poin terakhir Adalah, keunggulan seorang ekstrovert adalah memperluas pertemanan. Ini jangan ditanya wow, lagi. benar. Karena suasana yang diciptakan tidak awkward, jadi sangat mudah untuk set 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 mencuri hati Anda, ya. Nah, selain itu, Bener, bener banget, Sister. Ini aku mau yes, tambahin memperluas mm-mm, pertemanan. Jadi mengapa selalu aku mengatakan aku beruntung bertemu dan bersahabat dengan orang ekstrovert yang hari ini sama-sama ya lagi nge, nge podcast seperti ini. Karena ya, Bapak Ibu, kalau misalnya saya sama-sama dengan Sister Tenti di satu lingkungan baru, jadi Sister Tenti ini yang tugasnya kenalan sama orang-orang. Nanti dia datang ke saya memberitahukan informasi-informasi. Ini loh, ada orang dari sini loh, ini adalah ada orang dari daerah sini loh, ini loh, ini gini-gini dan sebagainya. Jadi ya. saya memfilter dulu informasi itu, baru kemudian setelah saya tahu dasar-dasar dari orang-orang yang akan saya kenali ini, baru deh saya mulai kenalan. Oh, Bapak yang dari sini ya, Bapak yang dari sini ya. Dan itu approve dari orang ekstrovert. Informasi itu selalu saya dapatkan dari orang-orang ekstrovert. Contoh kecil, ada pegawai baru misalnya nih di kantor Bapak Ibu.
Saya tidak perlu jauh-jauh ke bagian kepegawaian dan sebagainya untuk mencari informasi. Saya cukup menunggu Sister Tenti di hari kedua setelah pegawai baru ini datang, maka informasi tentang pegawai baru itu akan sampai di telinga saya tanpa saya harus Yes. beranjak dari tempat duduk saya. Jadi sudah digali duluan ya, Sister ya. Bener, bener banget. Nah, kalau kata orang Makassar, nanti kamu dapat raci-raci ya. Bener, saya selalu dapat racik-racik nih. Nah, Yang terakhir, itulah. apa tuh? Dan yang terakhir adalah menjadi komunikator yang emosional. Wow, bener, bener banget. Coba diulas deh, Iya. sister. Apa tuh Mm-mm. maksudnya? Seorang ekstrovert itu kan bisa Hmm? jadi juga orang yang logis dan rasional, Mm-mm. tapi kecenderungannya berkomunikasi dengan cara yang emosional dan intens. Nah, Mm-mm. kelebihan inilah yang membuat ekstrovert tuh di dalam berkarir pun seringkali lebih lebih Uh-uh. baik gitu ya, Sister ya, karena bernegosiasinya itu santai, tidak Mm-mm. tegang. Bener. Kemudian eh, banyak eh, banyak hal-hal dari lawan bicaranya yang sudah digali terlebih dahulu Bener banget. sehingga mampu memberikan statement-statement yang berkesan. Padahal mungkin ekstrovert ini tidak berniat memberi kesan, tapi karena sudah menggali informasi Mm-mm. terlebih dahulu, sudah klop sehingga statementnya itu connect gitu. Ya Mm-mm. itulah Dan karena keunggulan. dan mungkin juga karena ekstrovert ini senang bergaul, senang basa-basi, sehingga orang-orang yang baru kita kenal itu merasa nyaman ketika dekat dengan kita. Karena kita punya sejuta topik untuk dibahas. Iya, betul Tuh. sekali Sister. Dan Uh-uh. memang benar ya seorang ekstrovert tuh kalau menyampaikan sesuatu pasti secara emosional. Kalau lagi excited Bener. pasti datanya Uh-uh. dengan, kamu tahu nggak ini. Jadi ekspresi itu membuat cerita itu sangat dramatis. Atau Uh-uh. misalnya kalau lagi sedih atau lagi serem, tahu Mm-mm. nggak sih tadi gini gini gini. Jadi ya Mm-mm. semua Bener-bener. pesan itu jadi ada nyawanya karena disampaikan Uh, dengan emosional. Approve. Nah itu Tapi tadi, sister, kenapa? Silakan silakan. oke, tapi itu kan tadi kelebihan kepribadian Mhm. ekstrovert. Tentu ada kekurangan dari kepribadian ekstrovert itu ya. Betul sekali. Ini beberapa keterbatasannya serem juga nih ya, kekurangannya ini ada Heeh, 4 sampai 5 poin. Nah, heeh, ini boleh nih kita kupas sama-sama nih Sister Via. mm-mm, Apa sih bener. Yang kelemahan per, dari kepribadian ini? oke, satu kelemahannya adalah yang pertama sulit menjaga ucapan. Karena mereka itu Hmm, seringnya hmm, apa ya, bukan asal bicara juga sih, tapi mhm, mungkin karena mereka terlalu sering berbasa-basi, sehingga mereka terkadang sulit menjaga ucapan, tidak memfilter ya kali sister, tidak betul. memfilter apa orang ini senang atau tidak. Iya, Itu bagi mereka nanti urusan belakangan. Kalau kamu mhm, nggak suka ya kita nggak usah berteman lama. Kalau kamu suka iya, ya kita kita bertemannya lama gitu aja. betul, betul. Heeh, bener, Apalagi kalau benul. misalnya ada Sampai benul ya. saking seriusnya. Apalagi kalau kita ada di satu ruangan, lupa men-screening siapa-siapa aja yang hadir, tiba-tiba ada Bener. statement yang keluar dari Heeh. mulut kita dan ternyata kena sama seseorang. Aduh, Wow, itu kita udah terlanjur mengeluarkan dari mulut kan, aduh, bahaya. Bisa menimbulkan perang dunia ke-8 ya. Jadi ya, bener. Langsung langsung kita pakai emoticon yang gini. ups. Iya. Yang ups itu ya, memang terkadang karena mereka senang basa-basi, ya bener ya sister, mereka tidak screening dulu siapa-siapa yang ada, akhirnya terkadang atau lebih sering ya ucapannya itu nyelekit atau membuat orang yang lain tersinggung gitu. Oke. Kemudian yang Iya. kedua adalah Mhm. sering ingin dipuji. Jadi kalau kita mengenal seorang yang ekstrovert, tentu apa kita tahu bahwa mereka tuh senang dipuji di depan umum karena mereka merasa lebih dihargai. Karena mereka punya, karena gini loh sister, orang ekstrovert itu kan tadi di awal kita sudah mengatakan mereka adalah orang-orang yang mencharge atau mengisi daya daya di daya pada kepribadiannya ini dengan bersosialisasi. Jadi ketika Betul. mereka dapat pujian, ketika mereka dapat apresiasi dari orang, mereka tuh seakan-akan punya energi, tambahan energi gitu. Iya.
Itu satu Betul sekali. kekurangannya sih sebenarnya, mereka sering ingin dipuji. Ingin ya, ingin. Nah, Heeh. dan karena ingin dipuji itu kadang-kadang nggak peduli sama orang lain mau menilai buruk, orang lain mau Oke. iri, Mm-mm. they don't care. Pokoknya yang Heeh. penting dia tuh di atas awan. Nah, seperti itulah orang Gitu ya. ekstrovert. Yang Jadi penting mereka kalau nyaman. mm-mm, menjadi Terserah. unggul, Oke, maunya terserah jadi orang mau unggul. gimana. Bener. Benar, benar, Jadi benar. kalau keluarga BDK Makassar merasa gimana caranya ya memasuki orang ekstrovert ini, padahal saya harus terhubung sama Mm-mm. dia, apakah dia karena tugas di kantor atau Mm-mm. tugas sekolah gitu ya. Ini salah satu kuncinya nih ya, orang ekstrovert itu sering ingin diapresiasi, ingin dipuji. Iya, ingin Misalnya dia dipuji. datang kamu langsung keluarga BDK Makassar langsung, aduh bagus nih bajunya beli di mana ya gitu. Wah Benar, handphone benar. baru nih gitu. Jadi ya Mm-mm. ada aja yang dengan tindakan-tindakan pujian ini apresiasi bisa bikin mood mereka makin bertambah. Mm-mm. Oh, Jadi hari langsung ini kebaca lebih ya sister cantik ya, ya. waduh. Hari ini lebih cantik ya. Kok rapi Iya, banget hari ini? Gitu ya. Seneng, nah seneng langsung dengar-dengar pujian-pujian seperti itu ya. Walaupun betul. sebenarnya orang introvert juga seneng, sister. Mm-mm. Senang, senang untuk dipuji. Hampir seluruh manusia sebenarnya senang dengan pujian, tapi Iya, ada orang yang kemudian menjadikan pujian itu sebagai ekspektasi ketika mereka menjalin satu komunikasi dengan orang lain. Gitu. betul. Nah, selain itu apa Heeh. lagi nih, Sister? Keterbatasannya orang-orang ekstrovert. Yang ketiga adalah mereka cepat bosan. Karena Hmm, jadi orang ekstrovert ini seringkali ini menyukai saya hal banget yang nih. baru, Ini tetapi saya banget nih, tidak Sister. dalam tapi tidak dalam jangka panjang. Benar sih, Yes. sister. Aku Yes, saya boleh cepet bosan. spill, aku boleh spill dikit-dikit nggak? Boleh silakan. Jadi Bapak Ibu, aku punya teman ekstrovert. Biasanya kegiatan per bulannya itu mereka kadang berubah-ubah. Jadi Betul. kalau bulan ini mereka planning bakal workout setiap pulang kantor, bulan depan tuh bisa berubah, Bapak Ibu. Bisa Iya, berubah workoutnya di pagi hari. betul. Terus bulan depannya lagi bisa Nggak work berubah out. lagi, bisa berubah lagi dari workout. Akhirnya mereka ganti di skip sarapan misalnya, mereka nggak sarapan karena mereka nggak olahraga. Jadi gitu, mereka tuh cepat bosan, jadi mereka Betul. mengganti beberapa aktivitas dengan hal yang baru lagi. Mereka mencari tantangan-tantangan yang baru. Iya, Bener iya. nggak? Bener nggak, Betul sister? sekali. Ini saya banget nih cepet bosan. Aduh. Asal nanti cepet bosannya jangan dalam satu relation ya. Iya, bahaya Heeh. ya. Ya bahaya nih sister. Jangan Iya. sampai ketika kalian udah komit sama orang misalnya karena karena kalian kemudian mendengar materi dari kita bahwa ekstrovert itu cepat bosan. Akhirnya kalian mengapprove diri bahwa oh iya kalau saya gonta-ganti pasangan berarti it's okay lah karena saya orangnya ekstrovert. Jangan Iya, ya. nggak boleh, Jangan nggak ya. boleh. Kami nggak mendukung. Benar. Jadi kami sampaikan kekurangan dari ekstrovert ini buat mewanti-wanti dan buat diperbaiki lagi, Bapak Ibu. Gitu. Cepet Yes, bosan ya. cepet bosan. Oke, selanjutnya apa sih, Sir? Orang ekstrovert itu menyukai Hmm. masalah baru. Ini Wow, agak aneh ya menyukai masalah. kedengarannya ya. Mm-mm. Iya. Coba deh, apa maksudnya tuh? Nah, karena orang ekstrovert itu suka bersuara keras, suka vokal, dan dia Mm-mm. tuh bangga dengan apapun yang mereka lakukan, mau itu baik, mau itu buruk. Nah, ini nih yang bikin orang ekstrovert tuh keras kepala. Ya biasanya, Oh, tapi di sisi lain gara-gara itu, orang ekstrovert itu jadinya suka masalah supaya menemukan solusi mm-mm. baru. Ternyata menyukai masalah itu Oh, tujuannya supaya mengeksplor apalagi nih solusi untuk hal ini. Nanti ada case yang mm-mm. baru lagi, apalagi nih yang bisa kita Oh, gitu. lakukan sebagai jalan keluar. Nah, itulah. Jadi kita sering menyebutnya suka cari gara-gara ya, suka cari masalah gitu. Oke, berarti itu berkesinambungan dengan poin yang sebelumnya bahwa mereka tuh cepat Mm-mm. bosan sehingga Iya. mereka menyukai masalah baru. Gitu ya? Benar, benar banget. Jadi kalau Heeh. ada kalau ada yang susah kenapa harus mudah gitu ya? Mm-mm. Kalau ada yang susah, kenapa harus yang mudah? Bener, bener. Itu Iya. istilah, itu istilah aku hafal banget deh, sister. Iya.
Nah, yang terakhir Mm, apalagi sister yang menjadi keterbatasan dari orang-orang extrovert? Mereka terkadang mereka Mm-mm. berbohong atau melebih-lebihkan cerita. Nah, ini Istilah setuju anak juga nih. zaman sekarang itu lebay kali ya. Mm-mm. Berbohong, melebih-lebihkan cerita, hiperbola Yes, kali. Hyper ya. hiperbola. Mm-mm. Ya, Majas hiperbola. hiperboler Mm-mm. dari beberapa kekurangan yang dimiliki oleh atau kelemahan dari kepribadian ekstrovert ini, mulai dari sulit menjaga ucapan, sering ingin dipuji, cepat bosan, menyukai masalah baru, sampai dengan berbohong, itu kemudian ternyata sister bisa berimplikasi pada jenis pekerjaan yang nanti cocok Ah, nah, ternyata gitu. ada beberapa profesi yang pas untuk orang-orang ekstrovert ya, keluarga Medika Mm-mm, Makassar. bener. Ini yang pertama ada pengacara. Nah, keluarga Wah, BDK Makassar bisa menyimpulkan sendiri deh iya. dari kelebihan dan keterbatasan tadi kayaknya Mm-mm, make sense nih kalau orang ekstrovert jadi iya, pengacara. bener-bener. Jadi kita nggak usah bahas terlalu panjang ya. Iya. Nanti kita Bahaya soalnya. Iya, kena UU ITE iya, menyudutkan salah satu profesi nggak boleh. bener-bener. Selain itu, Bapak Ibu karena orang-orang ekstrovert ini senang bergaul, senang ngobrol dan sebagainya, mereka cocok juga untuk menjadi guru bimbingan dan konseling atau boleh psikolog kali ya, Sister, atau Iya, pembimbing dan konseling. Karena mereka senang sekali berbincang, senang sekali menjalin relation yang baru dengan orang-orang. Jadi cocok dengan profesi yang berhubungan juga dengan orang-orang, dengan pemberi jasa kepada orang-orang. betul. Gitu. Lalu apalagi sister? Selanjutnya ada lagi Hmm, menjadi dosen atau menjadi guru ya, karena kan suka ngomong ya keluarga BDK benar. Makassar. Jadi Mm-mm. ini masuk akal sekali kalau seorang ekstrovert itu senang menjadi dosen atau guru. Nah, Wah. dan biasanya lebih banyak ke guru bahasa ya, bahasa asing. Oh, Mungkin orang oke. ekstrovert ini punya kecerdasan bahasa sehingga sangat mudah untuk mengerti bahasa-bahasa dari negara yang berbeda. Itu kan biasanya kalau seseorang mempunyai kecerdasan bahasa, mereka Mm-mm. langsung bisa instingnya tuh ada untuk susunan kalimat, tiba-tiba langsung ngerti kayaknya susunan kalimatnya seperti ini deh. Kalau Oke. orang Indonesia kan SPOK, SPOK, SPOK. SPOK nih. SPOK. Iya Subjek, betul. objek, Predikat, predikat, dan objek, keterangan. keterangan. Oh ya, Iya. oke lah. Aduh, Kalau kok kita orang jadi lupa-lupa ingat ya? Iya, kalau orang Inggris beda lagi susunan bahasanya. Orang Spanyol beda lagi, orang Afrika beda lagi, orang Arab beda lagi. Tapi orang yang punya Mm-mm. kecerdasan bahasa ini dengan mudah bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan karena memang itu kemampuan dari orang ekstrovert. Aduh, Selanjutnya adalah menjadi dokter hewan. wow. Dokter Nah, hewan ya. ternyata kemampuan komunikasi ini sister bukan cuma untuk sesama manusia, tapi sesama Mm-mm. makhluk juga ya. Iya, ternyata ya Sesama bener ya. makhluk hidup. Aku baru Jadi, baru ngeh gitu. Oh iya ya. uh-uh. Ternyata kalau cocok juga ya buat jadi dokter hewan. Yes, betul banget. Karena kemampuan dalam berinteraksi ini ternyata menular juga kepada makhluk-makhluk lain. Hmm, Ada lagi nih menjadi psikiater. Tadi psikiater nyambung ya sama konselor ya tadi, bimbingan bener konseling. bener. Cuma Yang psikiater mungkin ilmunya lain lebih dalam. bener bener banget. Dan Terus, yang ditangani itu lebih luas. betul, betul sekali. Mm-mm. Biasanya kalau Lalu, bimbingan konseling itu hanya untuk sekolah, psikiater untuk seluruh jenjang umur gitu, Sister. betul. Ada lagi nih menjadi presenter atau pembawa acara. Wah, Ini cita-cita saya ini dulu nih. harus kamu banget yang jelasin deh, Sister. Mm-mm. Heeh. Ya, ya karena ya namanya juga presenter ya harus membawa suasana itu Mm-mm. atmosfernya bagus gitu ya. Jadi ya lewat Ya, guyonan, lewat bener. susunan kata-kata, emosi di dalam penyampaian itu bisa menolong untuk menciptakan suasana. Jadi ya ini emang keahliannya orang ekstrovert. Lalu ada Kalau juga, kalau gitu aku silakan. mau tanya dulu deh, Sister, Mm-mm. untuk kamu sebagai orang ekstrovert nih. Iya. Kalau misalnya lagi bawa acara nih, lagi bawa acara, terus Mm-mm.
Terus ketika pengen menyampaikan atau lempar satu joke, apa kamu mikir dulu kira-kira joke ini akan kemakan atau enggak? Nah, biasanya untuk yang Mm-mm. pembawa acara itu sebelum acara sudah dipikirkan konsepnya seperti apa, joke-nya bisa masuk Mm-mm. di bagian yang mana gitu supaya jangan sampai joke-nya itu jadinya krik-krik gitu loh, Sister. Kecuali untuk Uh, presenter yang uh, sudah fasih yang mungkin secara spontan mm-mm. hal-hal tersebut karena sudah terekam di memori, jadi Mm. secara spontan guyonan-guyonan itu bisa langsung keluar ketika connect dengan momennya. Itu kan untuk orang-orang yang udah berpengalaman ya, Sister. Kalau kita Mm-mm. kan udah berpengalaman, eh, rasanya itu atau apa ya? Atau kita udah paham lah kalau misalnya di durasi sekian atau di momen yang seperti ini saya lempar jokes pasti akan kemakan. Kalau saya mau bertanya dulu nih, kalau misalnya orang ekstrovert nih, misalnya Sister Tenti, ini udah kan pasti udah prepare kan, misalnya Mm-mm. nanti ketika saya nyampein eh, apa ya, nyampein poin ini misalnya atau acara ini misalnya nanti saya mau mulai dari satu pantun misalnya. Pernah Iya. nggak terbersit di pikiran Sister sebelum itu, kalau saya pakai pantun ini akan lucu atau enggak? Atau Sister cuma, oh ya nanti aku kasih pantun deh, pantunnya gini. Mm-mm. Lalu setelah itu Sister ya yakin aja, nanti ini akan dapat gongnya juga gitu. Kan kalau kalau aku nih orang introvert tuh Mm-mm. biasanya kepikirannya sampai kalau kalau pantunnya seperti ini kira-kira kemakan atau enggak? Kalau misalnya saya ubah menjadi yang seperti ini, responnya gimana ya? Itu kepikirannya gitu, Sister. Kalau untuk orang Hmm. ekstrovert tuh gimana? Orang ekstrovert kan tadi kita lihat Mm-mm. keunggulannya adalah percaya diri. Jadi kalau konsep Oh itu gitu sudah ya. ada, Mm-mm. Mm-mm. yakin akan disampaikan, Mm-mm, kita ya akan udah. berusaha menyampaikannya dengan cara yang terbaik supaya Ah, dengan totalitas eh, ya. betul, supaya Iya. maksimal dan Hmm, apa bercandaan itu bisa bisa gong gitu. bisa menghasilkan Hmm. efek yang dahsyat gitu loh. Jadi Berarti memang berarti total. memang memang untuk orang ekstrovert itu nggak kepikiran sejauh kami orang introvert ya. Iya, Ya, tidak terlalu overthinking. betul. Nah, itu Dengan minggu respon lalu tuh orang sehingga introvert orang-orang overthinking. ekstrovert itu lebih gimana ya, lebih optimis mungkin karena percaya dirinya tadi. Betul. Sehingga oh iya, kalau saya eksekusi pasti ini akan gong gitu. Yes, setuju sekali. Mm-mm. Oke, makasih loh sister. Sama-sama. Dan Saya sampai penasaran gitu. Lalu profesi apa lagi tuh? selanjutnya adalah Mm-mm. PR. Ini PR ada di semua PR. company, di government juga ada. Ya, tentulah PR ini cocok banget Mm-mm. sama orang ekstrovert karena PR itu membangun image perusahaan, Mm-mm. PR itu membangun hubungan dengan masyarakat. Jadi kalau bukan orang yang cerewet, orang yang terbuka, orang yang percaya Mm-mm. diri, agak sulit mengerjakan hal-hal tersebut. Selanjutnya adalah koreografer, ya bukan cuma diekspresikan dengan kata-kata tetapi juga dengan gerakan. Itu orang ekstrovert tuh, karena kan Kalau orang ekstrovert. sister ingat minggu lalu tuh kita bahas koreografer juga cocok untuk orang introvert loh. Oh Ternyata gitu ya, koreografer itu cocok juga ya untuk orang-orang ekstrovert. kayaknya yang minggu lalu fotografer deh, sister. Oh gitu ya? Introvert, Oh, iya fotografer, karena dia waduh. mengambil objek-objek yang lebih detail, kan orang introvert suka Oke. detail tuh. Mm-mm. Saya cuma fokus ke grafer-grafernya aja, Sister. Iya, Jadi aku nggak bener, ngeh gitu. Oke deh. mirip. Kalau koreografer itu yang tarian, pelatih menari, Ah, baik. pertunjukan Jadi seni. yang Jadi ngajar ya dancer ya. betul, kalau kita ngobrol aja kan bisa tangannya di mana, itu Waduh, jadi penuh-penuh waduh. dengan gerakan gitu ya. Oke, oke. Jadi ternyata itu yang membuat seorang ekstrovert juga Mm-mm. eh, pandai di dalam profesi koreografer. Dan selanjutnya Oke. itu Yang terakhir apa tuh? adalah pemandu wisata. Ini juga kesenangan Ah, saya nih, bisa memandu wisata, bener. jalan-jalan dengan bangga menunjukkan ini loh kotanya, ini Ah, ah. keunggulannya, ini kampung saya loh gitu. Jadi Iya. ya, dan melebay-lebaykan seperti yang saya bilang tadi ya, orang extrovert itu di Oke. sini terjadi peristiwa seperti ini ya. Kadang-kadang kita kalau ngalamin sesuatu yang misalnya Ah, kurang ah. beruntung gitu, aduh Mm-mm. kita misalnya aduh sudah saya
lari digigit anjing lagi, padahal nggak digigit anjing, biasa aja, cuma dikejar gitu doang. Oke. Jadi mereka lebih ekspresif ya? Lebih ekspresif, tujuannya supaya jadi Lebih bahan ekspresif. bercandaan aja. Kalau Oke. ditanya umur, bilangnya 17, padahal nyata-nyata udah kepala 5 apa kepala Oke. 6. Ya begitulah orang Iya. ekstrovert. Emang sering ngejokes ya? Iya, Buat bercandaannya yang mencairkan nggak masuk suasana. akal. Jadi kalau nggak masuk akal itu, keluarga BDK Makassar udah tahu ini Mm-mm. pasti bohong 100%. Tapi ya jadi itu tadi beberapa jenis-jenis profesi kali ya Sister yang relate Yes. dengan kepribadian, tipe kepribadian ekstrovert. Namun Mhm. mungkin atau bukan mungkin sih, pasti ada beberapa jenis pekerjaan yang hari ini Mhm. teman-teman BDK ini sudah geluti, walaupun tidak kita sebutkan, tapi punya Mhm. tipe kepribadian ekstrovert. Jadi pada intinya sebenarnya yang kita sebutkan ini adalah tipe-tipe pekerjaan yang sekiranya relate, walaupun sebenarnya pekerjaan yang lain juga relate ya, Sister, selama kita Betul. menekuninya, gitu. Nah, itu tadi rangkaian penjelasan tentang orang ekstrovert. Oke. Apakah keluarga BDK Makassar salah satu dari antara penjelasan-penjelasan tersebut? Iya, Semoga apa yang kita udah bahas ini bisa menolong keluarga BDK Makassar untuk lebih mengenali diri sendiri atau orang-orang di sekitar Anda. Dan semoga lewat pembahasan ini juga kita lebih terdorong untuk memulai sesuatu yang baru yang pas banget cocok dengan kepribadian kita. benar banget. Karena kalau cocok sama kepribadian kita, pasti kita bisa mengerjakannya dengan lapang dada, dengan penuh sukacita gitu ya. Karena emang sesuai dengan keinginan gitu. Jadi ya boleh nih, Ah. kita nanti akan menjelaskan lagi yang lain. Oke. Nah, kita penjelasannya sampai situ aja. Kita mau tutup program kita pada pagi hari ini. Saya Tenti Hutagaol. Dan saya Tia. Di akhir kata kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sampai bertemu. Bye-bye. Jangan lupa like, Comment, and subscribe. yes, and share. Yes, setuju banget. Bye. Ya. Bye-bye.